Halo semua, jadi sesuai dengan judul video kali ini, saya Ryan bersama teman saya Liv akan melakukan percobaan mengenai pengaruh luas lubang nada yang ada pada alat musik ocarina terhadap frekuensi yang dihasilkan. Halo semua. Nah, alat musik apa sih yang bakal kita pakai? Jadi, untuk percobaan kali ini, kita bakal pakai alat musik ocarina. Alat musik ini termasuk alat musik kuno, sejenis seruling tabung. Untuk cara memainkannya, cukup dengan meniup dan untuk lubang-lubang ada bagian ocarina. Seperti ini. Sebelum kita melakukan analisis pada frekuensi yang dihasilkan ocarina, tentunya kita perlu tahu dulu apa itu gelombang bunyi dan frekuensi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu, atau secara khusus, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran gelombang suara per detik yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Semakin banyak jumlah getaran yang dihasilkan, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Di sini, kita akan menggunakan 3 variasi ocarina. Variasi besar, sedang, dan variasi kecil. Di sini, kami menggunakan rancangan ocarina dari seorang kreator bernama Rob Soundtrack pada website berikut ini, thinkfirst.com. Rancangan ocarina tersebut akan dijadikan sebagai patokan pada pembuatan 2 variasi ocarina. Karena variasi ocarina lainnya akan dimodifikasi bagian lubang nadanya. Salah variasi lubang nada akan diperbesar dan variasi lainnya akan diperkecil. Modifikasi tersebut dilakukan dalam software pengolah 3D. Untuk kali ini, kami menggunakan aplikasi bernama Blender karena dilengkapi dengan fitur sculpting yang cukup polis dan stabil. Ketiga variasi ini nanti akan dibuat dengan menggunakan metode 3D printing. Dan berikut adalah hasilnya. Setelah musik ocarina siap, selanjutnya akan dilakukan pengambilan data. Caranya dengan merekam suara yang dihasilkan dari ocarina tersebut. Saya sarankan perekaman suara dilakukan pada kondisi lingkungan yang cukup sunyi, sehingga mudah dianalisa berupa data waveform yang akan dilakukan di dalam aplikasi Audacity. Setelah pengambilan data selesai, kita sekarang masuk dalam aplikasi Audacity. Di sini, kita akan memanfaatkan fitur plot spectrum untuk menganalisis frekuensi yang dihasilkan pada masing-masing nada pada tiap variasi ocarina. Nah, berikut cara menggunakan fitur plot spectrum pada Audacity. Pertama-tama, kita blok dulu bagian yang mau kita analisis. Kemudian kita akan analyze. Kemudian pilih plot spectrum. Di sini kita akan mengambil garis yang paling tinggi untuk mendapatkan frekuensinya. Sebagai berikut. Nah, berikut tabel data frekuensi tiap nada dari masing-masing variasi yang kami dapatkan. Bisa dilihat bahwa ocarina variasi kecil menghasilkan frekuensi yang paling kecil, dan ocarina variasi sedang menghasilkan frekuensi yang paling besar. Sedangkan ocarina variasi besar berada di urutan kedua. Karena di sini kita membahas pengaruh luas lubang terhadap frekuensi yang dihasilkan, tentunya kita juga memerlukan data luas lubang nada yang terbuka. Cara mendapatkannya cukup mudah, yaitu cukup dengan menjumlahkan luas masing-masing lubang nada yang terbuka dengan menggunakan rumus luas lingkaran, ditambah dengan rumus luas persegi panjang untuk bagian voicingnya. Berikut tabel data luas lubang terbuka pada masing-masing variasi ocarina. Dengan luas terkecil dimiliki oleh ocarina variasi kecil, dan luas yang paling besar dimiliki oleh ocarina variasi besar. Oke, jadi sebelum kita membahas data frekuensi dan luas lubang terbuka yang sudah kita dapatkan tadi, saya mau menjelaskan cara ocarina menghasilkan bunyi terlebih dahulu. Sebenarnya cara ocarina menghasilkan bunyi itu cukup menarik. Saat kita meniup voicing, udara dari lubang tiup terbagi menjadi 2. Setengah dari aliran udara masuk ke ruang resonansi atau chamber, setengah lagi itu keluar. Udara yang masuk ke dalam chamber atau badan dari ocarina itu menciptakan pusat tekanan tinggi dalam instrumennya. Hal ini membuat udara terdorong keluar dari chamber dan menyebabkan tekanan dalam chamber menurun. Kemudian udara dari luar jadi masuk ke dalam chamber. Nah, getaran udara tersebutlah yang menghasilkan bunyi. Proses ini berlanjut sampai ocarina berhenti kita tiup.
Dasar atau prinsip dari cara kerja ocarina ini sebenarnya sama dengan cara kerja sebuah Helmholtz resonator. Apa sih itu Helmholtz resonator? Helmholtz resonator adalah peristiwa resonansi udara dalam satu rongga. Biasanya resonator ini terdiri dari satu badan yang membentuk bola dan memiliki leher di atasnya. Dengan demikian, kita akan menggunakan rumus frekuensi dari Helmholtz resonator untuk menjadi patokan teori dalam percobaan kali ini, di mana menurut teori Helmholtz resonator, frekuensi berbanding lurus dengan akar dari luas lubang yang terbuka. Kembali ke dua data yang sudah kita dapatkan tadi, ternyata terdapat anomali pada ocarina variasi besar, di mana seharusnya ocarina variasi besar memiliki frekuensi yang paling besar, karena memiliki luas lubang yang paling besar juga. Setelah ditelusuri, hal ini terjadi karena volume ruang dari badan ocarina variasi besar secara tidak langsung bertambah karena lubang nadanya diperbesar. Menurut rumus dari teori Helmholtz resonator tadi, diketahui bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan volume. Sehingga akibat dari bertambahnya volume dari ocarina variasi besar, frekuensi yang dihasilkan oleh ocarina variasi besar menjadi lebih kecil, bahkan lebih kecil dari variasi sedang. Oleh sebab anomali tersebut, di sini kita tidak akan menggunakan data dari variasi besar. Sekarang, untuk membuktikan teori Helmholtz tersebut, kita akan membagi frekuensi dengan akar dari luas lubang terbuka. Kemudian akan kita bandingkan antar variasinya. Berikut adalah hasilnya. Selisih dari hasil bagi frekuensi dengan akar dari luas lubang terbuka pada ocarina variasi kecil dengan variasi sedang hasilnya beragam. Menurut teori, seharusnya hasil bagi frekuensi dengan akar dari luas lubang terbuka pada ocarina variasi kecil sama dengan hasil bagi frekuensi dengan akar dari luas lubang terbuka pada ocarina variasi sedang. Karena frekuensi dengan akar dari luas lubang nada berbanding lurus. Bisa dilihat juga dari grafik frekuensi terhadap akar dari luas lubang terbuka di sini. Menurut teori Helmholtz, maka seharusnya garis data pada grafik tersebut itu sejajar. Bisa dilihat bahwa pada grafik di samping, data dari ocarina variasi besar tidak sejajar dengan garis ocarina lainnya. Sedangkan ocarina variasi kecil dan sedang memiliki garis grafik yang relatif sejajar. Kemungkinan besar terjadinya ketidakakuratan pada data di atas adalah karena adanya kesalahan pada desain ocarina itu sendiri, di mana ketika lubang nada diperbesar atau diperkecil, secara tidak langsung volume keseluruhan dari sebuah ocarina juga akan ikut berubah. Selain kesalahan dari desain ocarina itu sendiri, kesalahan juga dapat terjadi saat dilakukannya perekaman suara ocarina, seperti kurang rapatnya jari ketika menutup lubang pada ocarina atau kondisi lingkungan yang kurang sunyi. Bisa juga ketidakakuratan diakibatkan oleh keterbatasan dari asumsi yang digunakan. Pada percobaan kali ini, rumus yang dipakai sebagai landasan teori adalah rumus frekuensi dari Helmholtz resonator. Karena diasumsikan prinsip kerja dari ocarina sama dengan prinsip kerja dari Helmholtz resonator. Selain itu, rumus frekuensi untuk ocarina itu sendiri juga belum ada. Jadi, pada percobaan kali ini masih dapat kesalahan, yaitu pada desain dari ocarina variasi besar yang membuat frekuensi dari ocarina variasi besar tersebut menurun, bahkan jadi lebih kecil dari ocarina variasi yang sedang. Sehingga, pada data kesimpulan kali ini, dengan mengabaikan data ocarina variasi besar dan dengan menganggap seluruh faktor pengaruh pada besar frekuensi dihasilkan selain luas lubang pada ocarina adalah sebuah variabel tetap yang sama sekali tidak berubah, maka perbesaran luas lubang pada ocarina akan menaikkan frekuensi yang dihasilkan dan perkecilian luas lubang nada akan menurunkan frekuensi yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Sebelum video ini diakhiri, saya akan menampilkan sebuah lagu yang bisa dimainkan menggunakan alat musik ocarina ini. Selamat menyaksikan!